Di tengah riuhnya pasar digital, setiap brand berebut perhatian. Ada yang memilih cara sporadis, membuat konten viral yang langsung meledak. Ada juga yang memilih cara struktural, membangun fondasi yang kokoh, slow but sure. Namun, seringkali terjadi kerancuan di antaranya. Banyak yang beranggapan viralitas lebih relevan dan populer dipakai acuan respons publik, sementara yang lain mengklaim viralitas hanya pseudo-achievement. Padahal, viralitas dan kredibilitas adalah dua hal yang berbeda. Keduanya hadir dengan impact yang sama penting, tentunya dengan fungsi dan risikonya masing-masing. Alih-alih mempertentangkan keduanya, ada baiknya sejenak kita kembali pada esensi dasar yang perlu digarisbawahi. Branding is evolving. Branding bukan sekadar satu pekerjaan yang ditempuh dengan satu cara, melainkan sebuah proses multidimensi. Ia membutuhkan berbagai elemen, strategi, dan pendekatan yang bisa saling mengisi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Maka sebelum menentukan cara mana yang lebih diperlukan, mari kita pahami keduanya sebagai alat yang bisa saling melengkapi dalam brand strategi Anda. 1. Viralitas, letupan gempita yang memukau. Viralitas adalah kemampuan suatu konten untuk menyebar dengan sangat cepat dalam waktu singkat. Anggap saja ini seperti kompor gas. Cepat panas, bisa digunakan untuk memasak dengan instan, dan efisien jika Anda butuh hasil dalam waktu singkat. Namun, seperti letupan pada umumnya, ia akan selalu bersifat sesaat dan kemudian senyap. Fungsi booster cepat. Viralitas bisa menjadi starter pack untuk mengenalkan brand Anda ke audiens yang sangat luas dalam waktu singkat. Meningkatkan awareness. Ketika konten viral, nama brand Anda otomatis menjadi perbincangan. Ini bisa sangat efektif untuk kampanye jangka pendek. Potensi konversi. Lonjakan trafik dari konten viral bisa mendatangkan banyak pelanggan baru. Resiko tidak terkendali. Konten viral bisa menyebar kemana-mana, termasuk ke audiens yang tidak relevan, bahkan bisa memicu interpretasi negatif. Tidak berkelanjutan. Hype viralitas bersifat sementara. Setelah keramaian mereda, brand bisa kehilangan momentum dengan cepat jika tidak ada strategi lanjutan. Kurang kredibel. Keterkenalan yang didapat dari viralitas seringkali tidak disertai dengan kepercayaan. Publik mungkin mengenal brand Anda, tetapi belum tentu mempercayainya. Cost over time. Viralitas seringkali membutuhkan investasi finansial yang besar untuk mencapai jangkauan luas dalam waktu singkat, yang bisa menjadi tidak efisien dalam jangka panjang. 2. Kredibilitas, kerangka substansial yang penuh perencanaan. Kredibilitas adalah kemampuan untuk dipercaya, jujur, dan dapat diandalkan. Ini adalah modal terpenting dalam membangun hubungan dengan audiens. Kredibilitas itu seperti kompor kayu bakar. Membutuhkan waktu lama untuk dinyalakan dan diatur, tetapi api yang dihasilkannya stabil, hangat dan bisa digunakan untuk memasak dalam waktu yang sangat lama. Fungsi membangun kepercayaan. Kredibilitas menciptakan fondasi yang kokoh, membuat audiens percaya pada kualitas produk dan janji brand. Retensi dan loyalitas. Pelanggan yang mempercayai brand Anda cenderung akan kembali dan menjadi pendukung setia. Ketahanan. Brand yang kredibel lebih tangguh menghadapi krisis atau persaingan karena sudah punya reputasi yang kuat di mata publik. Resiko lambat. Proses membangun kredibilitas membutuhkan waktu yang sangat lama, seringkali bertahun-tahun. Tidak meledak-ledak. Pertumbuhan brand yang fokus pada kredibilitas cenderung stabil, tidak ada lonjakan instan, seperti brand yang viral. Membutuhkan komitmen. Membangun kredibilitas butuh komitmen yang konsisten, persisten, dan berkelanjutan di setiap aspek brand. Time over costs. Investasi terbesar dalam membangun kredibilitas adalah waktu yang tak terukur, yang kadang terlihat tidak efisien dibandingkan biaya untuk konten viral. Branding priority, membaca progres, menentukan arah, dan mengedepankan keberlanjutan. Dengan memahami karakteristik dan sifat bawaan yang dimiliki viralitas dan kredibilitas, kita dapat menentukan perilaku seperti apa yang sedang dibutuhkan oleh setiap brand. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum memilih jenis branding yang akan ditempuh antara lain. Membaca progres kedekatan Anda dengan data dan laporan kemajuan menjadi krusial. Membaca progres membantu menentukan prioritas dan intensitas langkah selanjutnya, menjadikan efektivitas dan efisiensi sebagai nilai utama. Menentukan arah, cermat dan pahami potensi brand Anda di tengah lini masa. Pada momentum, sasaran, dan metode yang tepat, aktivitas branding tidak dituntun oleh target impulsif semata, melainkan lebih terukur dan tepat guna. Mengedepankan keberlanjutan,
mengutamakan pencapaian branding yang berkesinambungan. Viralitas maupun kredibilitas yang dibangun akan terasa hambar jika gagal menciptakan ruang percakapan yang nyaman dengan audiensnya. Karena hal ini penting untuk menghadirkan chain effect secara berkelanjutan antar setiap brand action yang dirilis. Epilog. Chain effect is more important than standalone approach. Branding yang cerdas tidak hanya memilih salah satu dari keduanya. Sebaliknya, ia menyadari bahwa viralitas dan kredibilitas adalah proses mata rantai yang harus saling terkait. Viralitas adalah percikan api yang menyalakan gempita. Kredibilitas adalah panas stabil yang menghangatkan brand Anda dalam jangka panjang. Pahami bahwa percikan api viral tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti dengan pembangunan kepercayaan yang kokoh. Pada akhirnya, branding yang bijak bukanlah tentang mana yang lebih baik, tetapi tentang bagaimana menguasai orkestrasi yang tepat untuk menjadikan viralitas dan kredibilitas sebagai sebuah rangkaian tak terputus. Selamat merangkai. Kami percaya, brand yang kuat lahir dari kesadaran dan integritas. Mari berkolaborasi untuk merawatnya. Untuk konten seputar branding lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya. See you in the next video.